Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, izinkan perkenalkan, nama saya Hendrik M dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sejarah perkembangan Al-Quran dari dosen pengampu, yakni Ustadz Mukhrij Sidki. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, sejarah perkembangan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat besar yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Di antara peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ialah adanya perang Yamamah. Nah, pada saat perang Yamamah inilah banyak terbunuh para qurra, para hufaz atau penghafal Quran. Dikatakan bahwa dalam perangan ini ada 70 penghafal Quran yang terbunuh pada saat perang Yamamah. Dan bukan hanya pada saat perang Yamamah, di tempat-tempat yang lain pun banyak para hufaz, para penghafal Quran yang terbunuh. Inilah yang menyebabkan kekhawatiran yang muncul pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar radhiyallahu an mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan satu mushaf, mengumpulkan seluruh mushaf untuk dibukukan dalam satu. Nah, kemudian pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an belum menyetujui usulan dari Umar radhiyallahu an dengan alasan karena hal itu tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar radhiyallahu an terus membujuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini. Akhirnya lama-kelamaan Allah pun membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian setelah keputusan tersebut, akhirnya mereka lalu memanggil Zaid bin Thabit, karena Zaid bin Thabit dikenal salah satu orang yang ahli dalam Quran. Beliau juga yang banyak menuliskan Al-Quran. Kemudian setelah diskusi, akhirnya mereka pun menyepakati keputusan untuk membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian Zaid bin Thabit akhirnya mengumpulkan seluruh tulisan mushaf, seluruh tulisan Al-Quran dalam tulang, dalam kepingan-kepingan batu, daun, papan kayu yang ada di situ Al-Quran. Nah kemudian dalam penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar ini, Zaid bin Thabit sangat teliti. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengandalkan hafalan. Meskipun kita tahu bahwa Zaid bin Thabit adalah seorang penghafal Quran yang tidak diragukan lagi hafalannya. Tapi karena ketelitiannya dalam membukukan mushaf dan membukukan Al-Quran, maka beliau tidak hanya mengandalkan hafalan, tapi beliau juga mengambil berbagai macam tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah ditulis oleh para sahabat-sahabat yang ada di kepingan batu, di tulang, di kayu, dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian dibukukannya menjadi satu. Nah, akhirnya setelah Al-Quran dibukukan menjadi satu, kemudian setelah pasca wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-12 Hijriyah, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya mushaf ini pindah ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kemudian setelah Umar bin Khattab, lalu mushaf ini dipindahkan atau diambil oleh anaknya, yaitu Hafsah. Nah, itulah sejarah perkembangan mushaf Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua yaitu sejarah perkembangan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dikumpulkan itu bermula dari terjadinya penyerangan kepada Armenia dan Azerbaijan dari penduduk Irak. Nah, termaksud diantaranya itu Hudzaifah Al-Yamani. Nah, dalam peperangan tersebut Hudzaifah Al-Yamani ini melihat
banyak terjadi perbedaan bacaan Quran atau qiraat pada saat itu. Akhirnya kemudian Hudzaifah al-Yaman ini melaporkannya pada Utsman bin Affan terkait perbedaan bacaan dari kalangan penduduk masyarakat pada saat itu. Kenapa? Karena terjadinya perbedaan baca Quran pada saat itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang ringan, tetapi sesuatu yang berat. Karena pada saat itu penduduk itu saling menyalahkan dan saling mempertahankan bacaan satu sama lain, yang akibatnya mereka saling berselisih satu sama lain, bahkan sampai terjadi pembunuhan dan peperangan hanya karena terjadinya perbedaan bacaan. Nah, kemudian Hudzaifah al-Yamani ini melaporkannya pada khalifah. Nah, saat itu yang menjadi khalifah ialah Utsman bin Affan. Nah, setelah menerima informasi dari Hudzaifah al-Yamani, kemudian Utsman meminjam mushaf yang tadi ditulis oleh Abu Bakar. Nah, yang saat itu mushaf itu berada di tangan Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Akhirnya Utsman meminjam mushaf tersebut. Kemudian dia pun memanggil sahabat-sahabat yang ahli dalam Al-Quran. Di antaranya lah Zaid bin Thabit al-Ansari, kemudian Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham, atau 3 orang Quraisy. Ya, lalu ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf. Nah, jika terjadi perbedaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraisy ini, maka keputusan yang diambil ialah Al-Quran ditulis dalam bahasa Quraisy. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun dalam dialek bahasa mereka. Makanya ketika terjadi perbedaan, Utsman kemudian memutuskan untuk memakai dialek bahasa Quraisy. Nah, dari sinilah kemudian setelah mushaf yang dibukukan oleh Utsman bin Affan selesai, kemudian akhirnya mushaf inilah kemudian yang dikirim ke berbagai macam daerah. Nah, dan akhirnya ini mushaf inilah yang kemudian disepakati oleh seluruh penduduk ya yang ada pada saat itu. Nah, kemudian mushaf-mushaf selain yang mushaf ini, Utsman bin Affan memerintahkannya untuk dibakar dengan tujuan agar tidak ada lagi terjadi perbedaan bacaan yang menyebabkan perselisihan ya sampai pertumpahan darah atau perangan. Ya, inilah sejarah perkembangan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi membukukan Al-Quran, kemudian membakar Al-Quran selain Al-Quran dari mushaf imam. Nah, yang kita kenal sekarang mushaf Utsman. Ya, mushaf atau rasam Utsmani yang kita kenal sekarang. Nah, kemudian perbedaan antara pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar dan Utsman tentu berbeda. Ya, dari keterangan yang telah saya paparkan tadi bahwa sangat jelas perbedaannya, baik dalam motivasi penulisan Al-Quran sendiri maupun dalam metodenya. Nah, dalam Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, motivasinya dalam pengumpulan Al-Quran ialah karena takutnya Al-Quran ini musnah atau hilangnya Al-Quran ini disebabkan banyaknya pembunuhan yang terjadi pada hafiz Quran atau para qurra. Nah, kemudian metode yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ialah karena takut akan hilangnya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengumpulkan seluruh mushaf Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma, di kayu, di tulang, kemudian mengumpulkannya menjadi satu mushaf ya yang disebut mushaf Abu Bakar. Inilah motivasi dan metode dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, kemudian pada masa Utsman bin Affan, motivasi atau yang melatar belakangi terjadinya penulisan mushaf, pengumpulan mushaf dalam satu mushaf ialah karena terjadinya banyak perbedaan baca Quran yang ada pada saat itu. Nah, yang menyebabkan terjadinya perselisihan, bukan hanya perselisihan dengan kata-kata, tetapi juga sampai pada pembunuhan, pada peperangan. Inilah yang melatar belakangi Utsman bin Affan kemudian membukukan mushaf dalam satu mushaf. Dan metode yang dilakukan Utsman bin Affan ialah mengambil mushaf Abu Bakar yang tadi yang diberikan, yang telah dipegang oleh Hafsah, kemudian menyamainya ya, dan menyingkirkan berbagai macam dialek yang layak dipakai pada saat itu, atau yang lebih
sebenarnya menggunakan dialek bahasa Quraisy, karena Al-Quran pada saat itu diturunkan kepada dalam bahasa mereka. Inilah yang menyebabkan Utsman bin Affan kemudian membukukan Al-Quran. Nah, kemudian setelah Al-Quran tersebut dibukukan, akhirnya Utsman bin Affan menyebarkannya ke seluruh daerah. Nah, diantaranya ialah Syam, Basrah, Kufah, Mesir. Nah, inilah kemudian Al-Quran Mushaf Utsmani yang disebar ke seluruh daerah. Nah, itulah sejarah perkembangan penulisan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Utsman bin Affan. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.